Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kita ada audiens juga ya, Penontonnya. kembali lagi di Ncast. Ya Pak Jack, jadi ya seperti aku bilang tadi kan, Iya. kali ini kontennya berbeda. Tema kontennya itu Pak Jack sudut pandang. Sudut pandang di dalam artian sudut pandang Islam gitu Pak Jack. Iya. Karena kebetulan aku ada kawan yang dari Pak Jack kan pesantren gitu kan. Iya. Nah, jadi narasumbernya Pak Jack. Nah, begitu juga nanti kami akan ada juga sesi sudut pandang mungkin kalau dia kan tidak punya Tuhan. Dari segi mungkin kan kalau tidak percaya Tuhan ini kan dia mungkin dengan logika kan Pak Iya, Jack. iya. Gitu. Jadi kita gitulah. Nah, Jadi kita ini bintang tamu baru. iya bintang baru Pak Jack. Karena kebetulan dia lagi di sini, jadi kan aturan nih Pak Jack. Temanya ini mau dibawakan di bulan puasa Pak Jack. Karena Pak Jack, udah balik ke Medan kan. Iya. Betul kali pas nih coba lu sama Pak Jack kan. Iya. Bisa. Jadi gitulah. Belum perkenalan belum? Oh belum. Ya, ini yang seperti aku bilang tadi Pak Jack, yang kita di belakang layar kan. Aku bilang, ya Pak Jack perkenalan dulu lah kan. Pak Jack dari pesantren mana gini. Biar opini Pak Jack itu ini. Oh iya. Gitu. Sekarang ya. Ya sekarang mulai Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria Lubis. Oke. Saya dari Medan. Tapi alhamdulillah saya telah belajar di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah di Jakarta, Ciledug, Tangerang selama 4 tahun. 4 tahun ya Pak Jack ya. Alhamdulillah selesai sekarang dan sekarang stay di Medan. Medan gitu ya Pak Jack ya. Apa itu Pak Jack? Maksudnya apa namanya? Kan Pak Jack bilang juga apa? Guru Pak Jack siapa? Al Habib Jindan. Ya. Jindan. Beliau itu Pak Jack kalau dibilang kalau di Indonesia itu itu guru langsung Pak Jack. Belajar gitu? ya. Kok di Indonesia beliau ulama atau gimana Pak Jack? Ulama ya. Besar. Besar. Terkenal udah. Ini dilampirnya jadi Oke, Oke, ya. Mungkin ada yang belum tahu Ya, jadi mungkin, ya. lebih tahu lagi biar nggak kemana-mana. Ya, oke, Jadi, siap. oh ada yang ini gitu. Nanti kita bentak juga, apa nih anak-anak bocil nih ngomongin agama? Hei Anda! Jadi balik lagi tadi Pak Jack, hukum berpacaran dari sudut pandang Islam tuh Pak Jack gimana? Hukumnya, ininya, gitu peraturannya gimana Pak Jack? Pacaran ya. Ya pacaran. Pacaran secara tegas dalam Islam dilarang. Oh dilarang Pak Kenapa? Jack? Di dalam Quran jelaskan Ya. Allah berfirman wala taqrabuz zina. Oh. Janganlah kalian mendekati zina. Oh. Nah, di sini firman-Nya Allah jangan mendekati zina. Perbuatan aja dilarang, apalagi mendekati atau jalan untuk berzina tersebut. Karena apa? Pacaran inilah pintu masuk perzinaan. Oh gitu ya. Ya karena mungkin kalau pacaran mungkin ya kan belum halal ya Pak Jack ya. Karena biasanya aktivitas berpacaran ya sekarang ini kita berpegang tangan sama bukan muhrim, berpacaran ya kita bukan pegang tangan, ada yang beda yang gitu. Oyo. Iya, Sedangkan di dalam Islam itu dilarang. Laki-laki bersama wanita yang bukan muhrim itu dilarang karena dalam hadis ada Rasulullah mengatakan la yakluanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhin mahramin, kata Rasulullah. Tidak boleh seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Jadi di sini jelas kalau pacaran itu dilarang karena pas sekarang ini fase kita ini umumnya banyak orang berpacaran ya. Gitu. Zina ya Pak Jack. Zina. Tapi kita nggak ini juga sih Pak Jack, maksudnya bukan. Tapi ya namanya udah berpacaran bukan muhrim, pegangan tangannya udah nggak boleh gitu ya Pak Jack ya. Mau dia pacaran mungkin dia nggak negatif, iya. tapi Anda berpegangan tangan itu sudah zina. Zina. Karena zina berarti kalau konsep tadi bersentuhan aja udah termasuk zina. Iya, zina. Jadi kalau LDR bisa juga. kita kan nggak Iya. langsung. Itu berarti kayak taruh kali. Iya. Cuma bedanya taruh kan nggak kenal, tiba-tiba menikah itu kan hitungannya kan. Jadi, Iya. Nah, kalau kan LDR tadi LDR itu disebut juga pacaran kan?
Iya, dia pacaran itu dilarang walaupun dia LDR. Kenapa? Karena LDR sekarang ini kan ada yang pakai chatan, pakai video call. Sedangkan video call menatap wajah perempuan bisa melihat wajah perempuan dengan syahwat itu dosa. Zina. Dan dengan chatan, dengan omongan kita dengan perempuan, dengan kita chatan, dengan tangan itu kita buat rayun-rayun, itu zina bisa dibuat bilang zina. Jadi zina ini dalam artian luas ya Pak Jack ya? Banyak ya. Ada. Kalau tahu. Gua tahu. Apa yang tahu? Tadi. Karena Lanjut Pak Jack. Mungkin Pak Jack sebelum Anda jangan berpikir ya. Mungkin Pak Jack kan sebelum pesantren kan sudah mungkin pernah juga ya Pak Jack ya. Mungkin kan pernah juga ya bandel-bandel juga pas zaman SMP dulu. Kebetulan Pak Jack ini SMA deh, tamat SMP Pak Jack langsung berangkat. Ya sekarang kan mungkin udah tahu, ya kita nggak tahu masa kelam itu. Jadi Anda jangan menyudutkan. Jadi lanjut Pak Jack. Kayak LDR itu bisa dibilang ya juga ya, dilarang juga karena apa? Banyak orang LDR itu mesra-mesraan dalam telepon sehingga membuat syahwatnya naik. Setiap dia video call, setiap dia PC, dia nggak tahu apa itu dilakukan di kamar mandi. Biasanya ya kan? Tangan kanan di kuping, tangan kiri di bawah. Tuh, Lapar. Coli. Karena itulah Pak. Makanya dilarang setiap pacaran, yang penting disebut pacaran walaupun LDR apa DRDR apalah, yang penting pacaran itu haram, dilarang sama syariat Islam. Karena jelas dalilnya di dalam Quran dan hadis. Begitu Pak Jack ya. Iya. Berarti alasan gue jomblo itu tadi apa enggak? Apa memang enggak ada yang mau? Bukan gitu. Kalau yang mau sama saya ada. Cuman kalau ditanya, saya sudah tahu gitu. Tapi gimana? Ya kita manusia tidak luput juga dari dosa gitu ya. Sebenarnya kalau baru pacaran mau. Tapi memang saya tidak ada. Itulah. Jadi oke, itu berarti tadi di Quran tadi Pak Jack ya. Iya, Quran dan hadis. Zina apa tadi? Mana Pak Jack? Zina mata. Enggak, tadi apa? Ayatnya apa? Wala taqrabu Zina, jangan mendekati zina, gitu ya Pak Jack ya. Karena pacaran itu pintu gerbang masuk, ya. Masuk untuk perzinaan. Perzinaan ya, dari pegangan tangan mungkin ya. Oke. Jadi dari pandangan. Kan orang itu dari pertama itu nadratun, dari pandangan. Kemudian wabtisamatun, kemudian senyum. Kemudian fasalamun, fakalamun, kemudian berbicara. Orang tuh salam, menyapa, hai. Habis sudah gitu, idun. Habis itu buat janji, ya jumpanya di sana. Udah buat janji, walikon baru berjumpa. Kalau udah jumpa dan nggak tahu kita mau ngomong apa itu. Di situ udah bahaya. Makanya awal pertama nazarotun dari pandangan. Makanya tengoklah pacaran sekarang, berduaan, pacaran, mesra-mesraan. Jadi rame-rame nongkrong namanya kan? Iya. Jadi begitulah dari sudut pandang ya Pak Jack ya. Jadi kalau misalnya kau ini masih tanda tanya nih. Kalau dari sudut pandang kau tentang pacaran itu gimana, Brad? Kalau kau boleh apa tidak? Aku ya, kau boleh aja. Boleh aja. Sama. Nggak mengganggu hobi gitu ya. Nggak naruh rule baru. Karena kan kita gini, kalau orang pacaran tuh tiba-tiba kalau misalnya kita suka basket, dia ngomong, kamu harus main basket lagi. Nanti dengan cewek-cewek, itu kan kayak ngebatasin ruang pergerakannya, cemburuan ya. Terus kita berhenti basket, akhirnya bisa jadi bom waktu juga. Kalau waktu kayak anak gitu, apa sih? Kira-kira ya udah berantem cabut. Jadi kan kayak maksudnya kayak pacaran tuh harus ada timbal baliknya. Ya. Kayak jadi super system. Nggak satu pihak doang yang mau diuntungkan, satu pihak doang dirugikan, sama-sama untung. Harus gitu ya, seperti itu ya, kalau konsepnya gitu ya, bukan masalah. Kadang kan orang mikir aku pacar sama dia, dapat ini. Ya kan orang kan rata-rata langsungnya kayak ke situ. Otaknya mungkin yang setuju juga aku yang masih pacaran lebih baik usah gitu. Ya, lebih baik usah ya. Tujuan cuman ke itu. Ya. Ke situ ya konsepnya. Tapi kan kalau aku lebih ke nge-support. Nanti begitu udah jadi, udah enak tinggal boya-boya misalnya hitungannya. Tinggal aku lamar tetap sedikit gitu aja, lebih kayak nggak masalah juga selama nggak
nggak tiap hari harus ketemu, harus pokoknya setiap menit ini baru berjumpa nih, pulang udah nelpon lagi, kangen kepala bapak kok kangen baru ngomong tadi. Malah justru kayak gitu, yang setiap detik, setiap menit, mungkin setiap menit aja lah gitu bilang ya. Posesif lah itu ya namanya. Posesif, maksudnya setiap menit harus ada kabar. Ada kabar ya, itu nggak sehat Itu sih. menurut ngabisin topik. Karena kan baru nih bahas ini tiba-tiba nggak lama nih, kemana sih lama? Aku bingung aja mikir apa ini topiknya apa lagi gitu kan? Tiba-tiba pasti chatan yang mulai nggak online, kalau online memang online mikir apa lagi ya? Tadi bisa makin kecoa apa? Kan bingung itu kan? Iya. Apa ya? Ya udah saya kira kayak pacaran ya pokoknya yang ada timbal baliknya, si cewek dapat untungnya, aku dapat untungnya juga. Feedback lah ya. Iya, bukan untungnya bukan dalam artian yang mantap-mantap aja ya, karena itu kan bukan di luar dari itu udah masuk nafsu. Nafsu kita yang memang susah dikontrol juga kadang-kadang. Itulah tadi itu. Ya, itulah. Jadi buat Anda pacaran itu ada berkata-kata biar buat orang pacar biar kena mental. Enggak masalah pacaran, cuman kayak tadi kita balik ke basket tadi kan. Dia ngomong nanti liatin cewek-cewek. Sebelum si cewek kenal sama kita tadi main basket, udah ada yang nengok pasti. Iya, benar. Apakah dia kecantol ke sana? Ya, enggak sih. Enggak kan. Terus kenapa dia ngatur? Nanti dulu cewek. Maksudnya ya kau itu belum pacaran, menurut aku masih belum ada apa-apanya sih di hidup. Iya, betul. Enggak bisa ngatur apa-apa. Pacarnya ibarat kayak mana? Ibarat kawan, cuman kawan sama cewek. Cuman lebih aja, disebut pacaran aja udah. Itu aja sih, cuman lebih kayak jangan ngatur, jangan terlalu ngambil dunianya itu dengan alasan apa? Kita kan udah pacaran, kok sayang nggak sama aku? Kalau gue sayang ikutlah sama aku. Iya. Kau ikutlah sama aku, nurut aja gini. Katanya sayang. Terus yang gara-gara cowoknya sayang, ya udah iya. Terakhir apa? Dia stres mabuk, nambah dosa. Nambah dosa benar. Sebenarnya pacaran dosa. Iya. Benar. Jadi pacaran tuh ada lari ke dosanya, cuma susah kalau untuk pacaran sehat-sehat itu. Susah. Makanya tadi dibilang Pak Jack lebih baik tidak usah gitu ya Pak Jack ya. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari dosa, mungkin dia setelah Anda melihat video ini Anda tidak pacaran. Jadi Pak Jack ada nggak kata-kata biar yang pacar-pacaran ini kena mental gitu Pak Jack? Karena kasar ya Pak Jack. Karena dalam hadis Rasulullah menyuruh kita para pemuda ya ma'syarus sabab man istata'a minkum falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang udah siap menikah, menikahlah. Menandakan apa? Ini peringatan untuk pemuda, menandakan apa? Kita ini pemuda lagi segar-segar ya. Kenapa disuruh cepat nikah? Supaya nggak pacaran terjerumus dari perzinaan. Menghindari zina ya, kalau kita udah siap, udah nikah, karena rezeki itu udah diatur. Karena kalau kita nikah, nanti tuh rezeki kita bukan sendiri, kita berdua sama istri kita akan bertambah. Maka nggak usah takut miskin ya kalau nikah. Kalau dia nggak kuat di dalam untuk maksiat perzinaan. Iya benar. Untuk bagus-bagusnya nikah. Tapi apa mungkin akan lebih baik kalau kita udah siap secara finansial. Mungkin kita nggak udah rumah udah aman, pekerjaan udah tetap, baru lebih enak aja gitu kan. Jangan cuma demi kata menghindari zina. Besok melamar kita menikah, model kayak nikah nggak harus 200 juta kan kalau ke kau aja kan. Bawa 100.000 bisa udah sah kan kalau demi menghindari zina nih konteksnya kan. 2 bulan kemudian udah ganti lagi kan justru anak muda sekarang kan aku tengok gitu gara-gara tadi nikah demi menghindari zina tidak lama jualan. Popes yang mau ceket yang mau ini ngerti Pak Jack? Ngerti kan? Yang mau ini DM ya. Iya Pak Jack, itu juga Pak Jack. Nah, kan maksudnya jangan memang betul menikah menghindari zina, cuman jangan dimanfaatkan kata menghindari zina lagi. Jangan jadikan anti sempitnya jangan disempitkan. Pokoknya aku nikah nggak zina. 10 orang mau nikah nggak zina juga namanya.